Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Selamat malam Pak Yusuf. Ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ini sudah ada berapa orang ya peserta masuk Yang S3? 14, yang 14-an, Pak. Ya, Bapak Ibu, salam kenal ya. Ya, Pak. Ya, jadi saya melanjutkan dari Prof. Nasipa ya, atau Prof. Nen. Seyogyanya kita di jam 8 ya, tapi karena saya sudah ada jadwal duluan di jam 8 itu masuknya. Nggak apa-apa. Di jam 8 jadi karena bentrok jadi terpaksa ditukar ke jam jam terakhir dengan Pak Masanto. Jadi untuk selanjutnya kita tetap di jam 15.30 ya. Ya, Pak. Baik, apa sudah bisa kita mulai? Ya, silakan Prof. Sudah ya. Baik, mungkin saya tampilkan dulu untuk materi hari ini. Oke, jadi kita hari ini akan membahas mengenai kajian teori di dalam penelitian. Setelah kemarin Profesor Nasipa menjelaskan mengenai latar belakang, juga mungkin ada novelty ya. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai kajian teori. Ini mungkin langsung terkait dengan nanti disertasi ya. Disertasi di bab 2-nya itu ada mengenai kajian teori. Oke, mungkin saya perkenalkan dulu bahwa saya apa Muhammad Yusuf, itu home base-nya di eh, FEB UMJ, bidang keilmuannya sumber daya manusia. Jadi mungkin nanti ada teman-teman yang mengambil keuangan ya, keuangan, tapi sebetulnya intinya kalau kita lihat dari aspek eh, apa struktur struktur untuk pembahasan di kajian itu sebenarnya sama saja ya, karena ini kita akan membahas mengenai teori ya, teori kajian teori dan ada penelitian terdahulu dan ada kerangka berpikir di sini. Baik, mungkin juga Bapak Ibu mungkin juga sudah ada apa namanya sudah lebih berpengalaman ya melakukan penelitian. Jadi di sini kebetulan saja mungkin saya lebih dulu ya, lebih dulu menyelesaikan doktornya, jadi diberi kewenangan untuk mengampu mata kuliah eh, metodologi riset ya atau metodologi penelitian. Jadi mungkin kita sharing saja ya. Mungkin ada hal yang mungkin apa namanya belum lengkap saya sampaikan. Boleh bapak-bapak, ibu-ibu mungkin berkontribusi, memberikan pandangan, memberikan masukan supaya materi kita ini lebih lengkap ya, lebih lengkap. Baik, eh, kita lanjut. Nah, kita akan bahas mengenai eh, ada pengertian, ada fungsi, dan ada struktur di dalam melakukan kajian teori di dalam sebuah penelitian, termasuk disertasi ya. Karena disertasi itu adalah bagian dari
eh, merupakan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Baik, langsung saja pada apa itu kajian teori ya, kajian teori. Dalam suatu penelitian, termasuk disertasi, itu kajian teori atau juga sering disebut dengan tinjauan teori ya. Nanti di dalam bab 2 itu eh, tergantung nanti di pedoman, pedoman penyusunan disertasi. Apakah kajian teori ataukah tinjauan teori ataukah tinjauan literatur. Ya, ini hanya apa istilah ya di dalam eh, apa namanya kajian teori ini. Itu merupakan bagian penting yang berfungsi untuk membangun kerangka konseptual dalam penelitian. Nah, jadi memang di dalam kajian teori ini sangat sangat penting karena apa? Karena sebagai kerangka di sini dalam membuat konsep-konsep eh, penelitian ya. Kenapa? Karena ini akan membahas secara mendalam teori-teori yang relevan ya. Eh, Terkait dengan apa? Terkait dengan pertanyaan penelitian nanti. Seperti rumusan masalah itu kan atau eh, mengidentifikasi masalah-masalah apa sih ya kan. Nah, nanti masalah-masalah itu kita akan fokus pada variabel apa nanti kita eh, sesuaikan dengan teori-teori. Juga termasuk di dalam menyusun hipotesis. Ya, jadi nanti rumusan masalah itu dilanjutkan dengan menyusun hipotesis atau jawaban sementara. Dan juga termasuk melakukan rancangan pendekatan analisis. Nah, eh, jadi kajian teori ini itu akan membahas sistematis terhadap teori-teori, ya, teori-teori, konsep-konsep dan hasil penelitian terdahulu. Nah, jadi di dalam kajian teori ini ada teori, ada konsep dan ada hasil penelitian terdahulu yang relevan tentunya dengan fokus penelitian kita. Nah, penelitian terdahulu ini apa namanya? Ada satu sub ya, sub sub bagian. Tapi kalau untuk referensi nanti masuk di teori-teori. Nah, kalau penelitian terdahulu ini ada penelitian yang dilakukan oleh eh, orang-orang sebelum kita yang relevan, yang sesuai variabelnya. Ya, jadi variabelnya itu terutama untuk variabel X-nya, variabel dependennya ya atau variabel endogennya itu harus sama, tetapi variabel eksogennya atau variabel independennya, variabel X-nya itu eh, kalau lebih dari satu itu boleh boleh salah satunya sama dan satunya tidak sama. Nah, tapi mesti ada salah satu wajib sama karena itu dikatakan sebagai penelitian terdahulu. Ya. Jadi kalau tidak sama ya artinya tidak mendukung penelitian kita. Apa tujuannya? Tujuannya memberikan landasan konseptual. Karena kita akan melakukan penelitian, maka penting landasan konseptual terhadap variabel-variabel yang diteliti. Nah, jadi nanti kita akan memilih variabel apa yang kira-kira sesuai dengan objek penelitian kita. Jadi memang eh, sebetulnya menentukan judul dulu atau mencari objek dulu. Nah, ini penting. Kenapa? Karena jangan sampai nanti variabel yang dipilih itu tidak relevan dengan objek penelitian. Nah, jadi memang perlu selektif di dalam menentukan variabel. Bukan hanya sekedar variabel menarik, tapi relevan nggak dengan objek penelitiannya, ya. Sehingga setiap konsep memiliki definisi operasional. Nah, ini ada definisi operasional yang jelas dan dapat diukur. Nah, jadi di dalam konsep itu nanti eh, harus ada apa namanya teori-teori nanti yang terkait dengan
definisi operasional ya. Nanti ada di bab 3 itu ya, definisi operasional. Karena nanti itulah yang digunakan untuk membuat kuesioner sebagai alat ukur ya. Jadi kita akan membuat indikator-indikator dimulai dengan dimensi, lalu nanti di apa eh, di breakdown menjadi indikator yang akan diukur. Lalu kemudian tujuan kedua adalah menunjukkan posisi penelitian dalam konsep ilmiah yang lebih luas. Jadi kita akan menyoroti kontribusi teori maupun praktis. Nah, jadi nanti ke apa namanya penelitian kita ini itu apa kontribusinya terhadap teori dan praktis, artinya dalam keilmuan maupun dalam praktek di dalam organisasi. Dan juga membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Jadi ada penelitian terdahulu misalnya apakah misalnya penelitian terdahulu itu sejalan dengan penelitian kita, misalnya berpengaruh signifikan ya, atau mungkin tidak berpengaruh, nanti itu namanya gapnya ya. Jadi penelitian terdahulu itu tidak selalu wajib berpengaruh positif, tapi tidak apa-apa gitu berpengaruh negatif. Demikian juga nanti hasil ya, hasil Bapak Ibu. Kalau hasil penelitiannya misalnya ternyata negatif, sorry, ternyata eh, tidak berpengaruh, ya nggak apa-apa gitu, jangan dipaksakan untuk berpengaruh, ya karena itu artinya nanti tidak objektif lagi gitu ya. Mungkin karena di tempat penelitian kita itu memang tidak pengaruh, nah tentu kita harus cari apa alasannya, kenapa demikian gitu. Nah tentu eh, banyak apa namanya alasan-alasan yang bisa kita gunakan untuk berargumentasi kenapa demikian. Lalu kemudian menjelaskan hubungan antara variabel yang menjadi fokus penelitian. Ya. Nah, jadi di kerangka di kerangka pemikiran nanti ya. Jadi di dalam kajian teori ini eh, ada kerangka pemikiran. Jadi hubungan antar variabel. Nah, nanti ini akan kita jelaskan bagaimana hubungan antara variabel. Nah, selain apa namanya penelitian terdahulu juga mungkin didukung oleh pendapat-pendapat apa namanya eh, eh, atau teori-teori ya yang menyatakan bahwa variabel variabel x itu berpengaruh terhadap y ya. Jadi dengan demikian kajian teori bukan sekedar kumpulan teori ya, oke, atau kutipan dari literatur. Jadi kita tidak hanya mengutip-ngutip saja gitu, melainkan eh, apa dasar argumentasi ilmiah yang memandu arah dan desain penelitian secara keseluruhan. Nah, jadi ini adalah panduan ya untuk kita apa namanya berargumentasi nantinya. Jadi bukan hanya sekedar masuk teori sudah gitu ya, tapi mesti ada argumentasi ya. Nah, ini eh, tujuan ya, tujuan dari kajian teorinya. Oke. Lalu kita masuk pada fungsi kajian teori ya. Fungsinya ada 4 itu, paling tidak ada 4 ya. Pertama adalah mendefinisikan konsep kunci, mengidentifikasi gap penelitian. Nah, jadi kita akan mengidentifikasi gap, merumuskan kerangka pemikiran teoritis, dan menunjukkan relevansi teori terhadap fenomena permasalahan yang diteliti. Nah, mendefinisikan konsep kunci. Jadi eh, setiap variabel yang kita teliti nanti, yang kita pilih nanti, ya kan, itu harus kita definisikan secara jelas. Jadi kajian teori membantu menjelaskan dan merumuskan pengertian operasional dari setiap variabel atau konsep yang diteliti.
dengan merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Nah, jadi memang di definisi ini eh, apa namanya tidak hanya satu pendapat ya. Kalau bisa merujuk pada beberapa pendapat ahli ya. Eh, eh, apa namanya? Nah, kalau bisa memang kita cari literatur yang masih biasanya itu batasannya itu 5 sampai 10 tahun ya. Sumber referensinya itu kalau bisa 5 sampai 10 tahun terakhir itu ya. Eh, Kalau memang tidak ada misalnya seperti siapa? Seperti misalnya Robin dan Judge ya. Stephen Robin dan Judge itu misalnya ada nggak buku terbarunya ya 10 tahun terakhir. Nah kalau tidak ada mungkin kita bisa mengambil dari apa namanya definisi yang dikemukakan oleh para peneliti sebelumnya. Ya, misalnya penelitiannya misalnya siapa Agus misalnya itu ya, Agus Santoso. Nah di situ di dalam penelitiannya ada definisi apa misalnya variabel motivasi misalnya. Nah, kita boleh mengambil itu. Berarti kan pendapatnya Stephen Robin dalam Agus Santoso misalnya gitu. Tapi itu yang terbaru gitu ya, terbaru. Lalu kemudian mengidentifikasi gap penelitian. Ya, gap penelitian ini artinya penelitian-penelitian yang saling berbeda ya. Ada yang ada yang misalnya berpengaruh, ada yang tidak berpengaruh gitu ya. Jadi melalui kajian teori terhadap melalui kajian terhadap teori-teori dan hasil penelitian terdahulu. Nah, ini ya. Peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan atau kekosongan riset gap yang belum banyak dikaji secara mendalam. Nah, jadi mungkin dari sekian banyak terdahulu itu mungkin nanti kita bikin tabelnya gitu ya. Nah, apa misalnya mungkin judulnya sama tapi tempatnya berbeda atau metodenya berbeda atau objek yang berbeda misalnya. Ya. Jadi gap inilah yang nanti akan menjadi dasar justifikasi pentingnya penelitian yang dilakukan. Ya. Jadi bisa saja gitu ya, misalnya judulnya sama tapi objeknya berbeda gitu ya, atau metodenya berbeda gitu digunakan. Jadi gap ini penting ya untuk memberikan gambaran eh, apa namanya penelitian yang dilakukan eh, berbagai pihak itu ya masing-masing mempunyai eh, kelebihan-kelebihan atau mungkin kurangnya gitu ya. Nah, sehingga kita melakukan penelitian itu gitu. Atau apa yang mau kita atau apa bedanya dengan kita gitu ya. Nah, merumuskan kerangka berpikir ya atau kerangka pemikiran. Merumuskan kerangka berpikir teoritis. Kajian teori menjadi landasan dalam menyusun kerangka pemikiran atau kerangka teoris yang menjelaskan hubungan antar variabel. Nah, jadi kita nanti akan menjelaskan di sebelum gambar ya, tapi ada juga biasanya gambar dulu, ya gambar kerangka berpikirnya dulu, baru penjelasan, ya. Nah, nggak tahu di kita itu eh, eh, apa namanya menjelaskan dulu, kemudian baru digambar ya. Nah, tapi itu sih nggak ada masalah sebetulnya. Nah, jadi bagaimana kita menjelaskan hubungan antar variabel? Nah, tentu dari dasarnya ini adalah ketika kita sudah membuat di rumusan masalah. Ada ada berapa rumusan masalahnya, ya. Nah, ada apa namanya jumlah rumusan masalah nanti tergantung pada jumlah variabel dan juga nanti metode yang kita gunakan, ya metode yang kita gunakan mungkin
Nah, Sipa mungkin sudah menjelaskan, misalnya kita menggunakan variabel mediasi ya, mediasi. Nah, berarti variabel X-nya misalnya variabel independennya eh, apa namanya, itu ada dua misalnya ya, ada dua. Kemudian variabel mediasi satu, kemudian variabel apa dependennya satu misalnya. Berarti itu rumusannya ada tujuh ya, ada tujuh. Ya. Nah, lalu kemudian di kerangka berpikir juga harus tujuh nanti ya. Termasuk juga nanti hipotesis juga tujuh gitu. Nah, jadi kita harus menjelaskan hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen. Ya. Lalu yang keempat menunjukkan relevansi teori terhadap fenomena. Ya, fenomena atau permasalahan yang diteliti. Ya, pentingnya fungsi penting lain adalah mengkaitkan teori yang ada dengan permasalahan atau fenomena. Jadi memang eh, mungkin ini terkait nanti dengan latar belakang penelitian ya, bahwa memang harus nanti harus ada data ya, data fenomena penelitian. Ya kalau bisa setiap variabel itu ada data fenomenanya. Ya. Eh, Data fenomena ini sebetulnya kalau kita tidak dapat sumber langsung, kita bisa melakukan dengan cara menyebar kuesioner. Lalu kita olah datanya dengan menggunakan apa kalau nggak salah itu pakai Zipmood ya. Ya, jadi dalam bentuk grafik nanti kita 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 buat. Jadi wajib ada data, ya data fenomenanya itu. Baik Bapak Ibu, mungkin kalau ada diskusi ya atau tambahan atau mungkin ada yang punya pengalaman mungkin ya, kita bisa sharing. Jadi kita harapkan Ya. apa namanya ya, eh, paling tidak kan mata kuliah ini itu diharapkan mahasiswa mampu menyusun eh, proposal ya, ataupun mungkin kerangka ya, rancangan sorry, rancangan proposal penelitian. Kita memang rancangan proposalnya itu kalau nggak salah 3 bab ya. Ada juga di perguruan tinggi lain sampai 4 bab. Nah kita 3 bab, jadi semuanya ada 5 bab. Nanti mungkin di apa namanya eh, pertemuan berikutnya nanti mungkin Bu Nora ini kali ya yang akan menjelaskan mengenai em, metode penelitian ya, metode penelitian. Nah hari ini kita mungkin pada aspek kajian teori. Assalamualaikum Pak, izin Ya, bertanya Pak. ya Waalaikumsalam Pak Iskandar. Ya, Pak Yusuf, saya mau bertanya terkait landasan teori ini ada, kalau terkait teori itu ada ini minimalnya nggak sih Pak? Misalkan berapa teori, grand teorinya, middle teorinya, dan ininya biasanya gimana Pak untuk landasan teori ini? Iya, jadi untuk teori ya, untuk sebetulnya bisa 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 jadi tidaknya satu ya. Jadi pendapat teorinya pendapat misalnya kita mau pakai pakai teori misalnya apa? Misalnya teori motivasi ya, teori motivasi. Nah, Hmm. itu kan teori motivasi kan ada banyak ya. Ada teori motivasi dari McClellan misalnya, ada teori motivasi dari Maslow, ada teori dua faktor gitu kan ya. Nah, jadi nggak apa-apa Itu sebenarnya. kita ambil salah satunya atau cukup satu Pak? Atau gimana Pak? Enggak, ini kan baru anu ya, baru apa namanya ya, baru apa istilahnya? Sebentar, maaf sebentar mati lampu, mati lampu ya, bentar.
Siapa? Hmm. Hmm. Baik, kita lanjut ya. Nah, jadi di apa di kajian teori ini ya, itu kan kita mengemukakan beberapa teori-teori ya, teori-teori yang apa namanya yang bisa mendukung untuk penelitian kita. Nah, eh, biasanya ya eh, nanti di di akhir di akhir pembahasan sub misalnya sub bagian per variabel itu eh, nanti ada eh, alat yang kita gunakan untuk mengukur ya, itu namanya dimensi nanti. Jadi misalnya dari sekian banyak teori itu seperti misalnya gini tadi ya, teori motivasi misalnya ya, teori motivasi. Nah, nanti kita akan menggunakan teorinya misalnya teori McClellan. Ya, jadi nanti di akhir pembahasan itu kita kita rumuskan, kita tetapkan kita kita menggunakan teori mana gitu. Ya. Nah, nanti mungkin akan kita berikan. Misalnya tadi kan, jadi ada definisi, misalnya ada definisi, setelah itu ada teori atau mungkin ada. Jadi kalau nggak ada teori ya mungkin apa? Seperti misalnya kompetensi misalnya ya, kompetensi. Mungkin eh, kompetensi menurut pendapat siapa itu misalnya ada beberapa kompetensi ya. Nah, itu kita kita apa namanya ambil dari sekian banyak pendapat para ahli itu nanti kita kita rumuskan di dalam dimensi sebagai alat ukur. Jadi untuk mengukur ya untuk mengukur nah nanti itulah yang kita gunakan sebagai eh, operasionalisasi variabel ya. Jadi ada namanya nanti definisi operasional variabel. Ya. Nah, jadi nggak apa-apa Pak ya, Pak Iskandar nggak apa-apa. Jadi beberapa teori kita 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 masukkan di dalam kajian teori nanti itu. Nah, tapi nanti di akhir pembahasan itu jadi nanti salah satu sub pokok bahasanya kita akan menetapkan ya eh, kita pakai yang mana gitu. Misalnya kita pakai McClellan berarti dia ada tiga. Motivasi berprestasi, motivasi berafiliasi, motivasi berkuasa untuk berkuasa gitu. Nah, itu Oh, nantinya hmm, artinya dari teori-teori yang kita deskriptifkan atau paparkan tersebut kita nanti pilih salah satunya ya, Pak, ya, Pak Yusuf ya, ya betul, ya, ya. Jadi supaya sebagai acuan kita untuk dalam meneliti nanti ya, ya, untuk jadi supaya kan atau lebih 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 kaya gitu ya ininya teori-teori yang kita gunakan. Izin bertanya Pak Yusuf. Ya silakan Pak Samukri. Ya, mohon pencerahan perbedaan antara konsep dengan teori. Itu sebenarnya apa ya? Jadi kalau konsep itu lebih pada apa ya pengertian salah Pak. Pengertian misalnya kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi eh, apa sih jadi kalau eh, eh, jadi kadang-kadang kadang-kadang kita agak agak susah Rancu ya. membedakan ya. Agak rancu Rancu sana membedakan pusing beda ini apa ya, tuh gimana? ya. Jadi eh, kalau di sini ya nanti akan kita lihat Pak ya ada di sini Ya, nanti ini ya. Nah, ya, nah ini definisi konseptual ya. Jadi definisi konseptual. Seperti misalnya apa sih yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan gitu ya. ya. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan atau apa yang dimaksud dengan kompetensi, apa yang dimaksud dengan kinerja gitu ya. Jadi
bagian memuat penjelasan mengenai konsep atau variabel utama yang diteliti. Apa itu gaya kepemimpinan? Oh, Nah, tentu ini definisi. kita ya Definisinya ya, jadi Pak Dokter. ya definisi. Jadi ini kita akan mengutip dari pendapat para ahli, Pak. Ya, Mungkin selain selain apa pendapat para ahli, tentu kita apa juga memberikan narasi ya narasi dari apa dari kita gitu ya ya. Lalu kemudian bagaimana menurut pendapat ahli gitu ya gitu ya. Mungkin bapak-bapak ibu mungkin juga sudah pengalaman ketika membuat apa namanya tesis ya tesis. kalau Nah teori tapi mungkin kalau teori hubungan-hubungan atau gimana ya? Kalau teori ini perbedaannya. kalau kalau hubungan kan di Teori sini bukan kita ya? ya kita belum menjelaskan hubungan Pak di sini ya. Iya, Jadi belum menjelaskan hubungan, tapi adalah menjelaskan apa definisi ya, definisi definisi. ya, definisi konsep ya, dikutip dari berbagai sumber ilmiah Hmm, yang kredibel, ya, baik itu buku akademik, jurnal bereputasi maupun hasil penelitian terdahulu. Jadi eh, apa pengertian-pengertian pendapat-pendapat itu ya kita ambil dari eh, apa namanya buku ya, ya, buku referensi, eh, eh, buku akademik, jurnal-jurnal ya, ya, tahu pernyataan dahulu atau misalnya pendapat jadi gini kadang-kadang kan kita juga susah mendapat buku ya apalagi yang zaman sekarang ya buku misalnya pendapatnya Gary Dessler gitu ya mungkin Gary Dessler buku terbarunya mungkin belum ada kali ya kalau ya. 5 sampai 10 tahun terakhir. Nah, mungkin kita kita cari aja dari jurnal yang memang di situ ada pengertian ya. Misalnya Hmm, pengertian apa? Pengertian gaya kepemimpinan misalnya gitu. Ya, termasuk juga kinerja ya. ya, Oke, nah di sini sebagai mana tadi ini kok agak saya. Ya, sebagai contoh dalam penelitian yang mengkaji hubungan antar gaya kepemimpinan misalnya ya, kompetensi karyawan variabel. Nah, jadi kita mendefinisikan gaya misalnya apa itu gaya kepemimpinan, apa itu kompetensi, apa itu kinerja. Ini nanti akan saya tunjukkan nanti ya, mungkin pertemuan ya, berikutnya ya, akan saya tunjukkan ya supaya bapak-bapak, ibu-ibu mungkin punya gambaran ya, iya. punya gambaran. Perbedaan teori dengan konsep tadi. Ya. Hmm, Tapi memang sih di dalam itu kita tidak tidak memilah antara ya, teori gitu ya, antara teori dan konsep. ya. Cuman kita nanti apa namanya deskripsikan mulai dari pengertian nanti sampai pada dimensi terakhir ya. Oh, Nah, kalau oke. teori kan nah, seperti ini misalnya teori ya. Ya, kepemimpinan ya. Menyajikan uraian mengenai teori utama yang mendasari dasar Tiar penelitian. utama. Ya, Grand teori berarti dasar-dasar. ya. Grand teori Ya. ini ya. Nah, ini teori kepemimpinan misalnya. Nah, kita ambil misalnya pendapatnya Bas dan Apollon Portfolio. itu mengenai apa transformasional dan transaksional. Ya. Oke. Atau misalnya teori kompetensi misalnya. Ya, Hmm. ini dari Spencer and Spencer ya kan. Atau teori kinerja, Kinerja. goal setting teori ya. Hmm. Juga bisa kita ambil nanti. Pak, Ya. gimana kita nanti membedakan melanjutin yang Pak Samukri itu Nah, bagaimana nanti kita menentukan ini sebuah konsep atau ini sebuah teori, Pak? Misalkan konsep kepemimpinan dan satu lagi teori Teori kepemimpinan. kepemimpinan gitu. Hmm. Gimana Pak ininya cara kita Membedakan. oh iya, membedakannya ya, atau ya, ya, menentukan itu adalah ya, sebuah konsep atau itu sebuah teori gitu. ya. Jadi mungkin nanti di dalam itu memang tidak dipisah, Pak. Ya di dalam kajian teori itu kita tidak memisahkan ini ada Hmm. konsep, Ya, ini ya. ada teori. Ya. Ya. Cuman dasarnya ini ada dasar menyusunnya itu adalah seperti ini gitu ya. Dasarnya ada Hmm. konsep Ya, ya. teorinya. Ya, jadi tidak tidak pakai subbab ini ada konsep ini teori. Jadi enggak gitu ya. Ya. Enggak, maksudnya di ini itu Pak Yusuf, misalkan di landasan teori nanti kan kita misalkan kita ngambil konsep
kalau di pemasaran pilih Kotler misalkan, atau Mm-mm. ataukah dia namanya dibikin ini konsep, atau misalkan teori pemasaran gitu misalnya. Ya, jadi nggak, jadi nanti tidak spesifik, Pak. Oh, nggak spesifik dibikin Pak ya? Ya, tidak spesifik ya. Tidak spesifik itu, cuman mungkin di situ ada jadi misalnya pengertian ya. Nanti ada teori. Jadi teori itu nanti juga disesuaikan dengan variabelnya. Apakah ada nggak teori misalnya, ya? Kan nggak semuanya gitu ya. Ya. Hmm. Jadi nggak semua variabel itu yang kita kita apa yang kita pilih itu nanti ada teori, tapi eh, apa namanya, ada dasar ya, ada dasarnya untuk memasukkan sebagai pokok bahasan nanti di kajian teori itu. Ini memang relevan gitu ya, untuk mendukung penelitian gitu. Kalau memang tidak ada teorinya gitu, kecuali memang ada teorinya gitu ya. Misalnya teori kepemimpinan, jadi mungkin ini pun juga mungkin bukan teori, tapi misalnya model konsep kompetensi gitu kan. Nah, seperti transformasional dan ini kan sebenarnya gaya kan ya. Ini kan gaya-gaya kepemimpinan sebetulnya. Kan gaya kepemimpinan itu kan ada otoriter, ada demokratis ya kan, ada paternalistik, ada apa namanya, karismatik. Nah, di antaranya lagi ada transformasional dan transaksional. Nah, ini kan ini bisa kita jadikan sebagai apa namanya, teori gitu ya, teori. Coba nanti kita berikan contohnya ya. Oke. Nah, penelitian terdahulu ya, bagian ini mengulas hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan tentunya ya, dengan topik yang kita pilih. Nah, ini biasanya itu nanti tergantung ya di apa namanya, eh, mungkin di pedoman tidak ada ya, di pedoman. Tapi kesepakatan kita ya di dalam menyusun disertasi mungkin eh, di FEB UMJ itu, di dalam pencatat dahulu tabelnya nanti ya, apakah mencantumkan misalnya metode yang digunakan antara satu dengan yang lainnya gitu. Ataukah kemudian temuannya diungkap nggak di situ ya, di penelitian terdahulu. Nah, jadi nanti ini nanti mungkin karena ini kan baru ya, baru jadi ya, maksudnya prodi kita kan baru nih ya, belum ada yang lulus. Nah, nanti nggak tahu nih kaprodi ini gimana nih anunya, di di apa namanya, di penelitian terdahulunya ini. Karena ada juga misalnya yang sederhana saja, misalnya hanya mencantumkan persamaan dan perbedaan aja gitu ya, persamaan dan perbedaan saja gitu. Persamaan perbedaan variabel gitu ya. Nah, jadi ada juga yang lengkap gitu, mencantumkan ada metodenya. Maaf, ada metodenya yang digunakan, kita ungkap ya kan, mungkin yang satu metode pakai metode apa, yang yang lainnya pakai metode apa gitu ya. Atau temuannya ini normality ya, temuannya. Nah, temuannya apa ya. Sebetulnya mencari temuan itu gampang, Pak. Jadi temuan itu tidak mesti sesuatu yang novelty, itu bukan, maksudnya kebaruan itu bukan sesuatu yang baru. Kalau mau sesuatu yang baru nggak mungkin ya. Jadi kita jangan terjebak pada istilah keterbaruan. Keterbaruan orang belum ada kan, nggak mungkin ya, nggak Pak. Ya, jadi keterbaruan itu kita bisa menentukan nanti ya, menentukan bagaimana sih cara, ya tentu dari hasil penelitian kita gitu ya. Oke. Relevansi terhadap penelitian yang sedang dilakukan, persamaan perbedaan pendekatan ya, identifikasi gap ya. Nah, ini di penelitian terdahulu nanti kita akan, tapi biasanya itu eh,
kita itu hanya mencantumkan misalnya judul peneliti apa peneliti ya peneliti sumbernya ada judul penelitian ada persamaan perbedaan dari aspek variabel aja terus ada kesimpulan hasil penelitian. Nah hasil penelitian ini di nanti akan kita berikan contohnya ya. Di hasil penelitian ini eh, eh, kesimpulannya hasil penelitian itu tidak mencantumkan seluruh kesimpulan. Jadi yang kita ambil adalah variabel yang sama aja. Kalau tidak sama ya kita tidak harus simpulkan. Karena ini kan namanya penelitian yang relevan. Ya kalau nggak relevan ya nggak usah gitu ya. Karena kita akan nanti mencocokkan hasil penelitiannya ya sama nggak dengan penelitian kita gitu ya. Nah kerangka pemikiran tadi sudah disinggung ya. Jadi menjelaskan kerangka berpikir merupakan visualisasi dan penjelasan logis mengenai hubungan antar variabel. Nah, ini harus kita jelaskan ya. Kerangka ini dibangun berdasarkan teori ya. Nah, misalnya pengaruh eh, apa namanya? Ya, pengaruh kompensasi terhadap kinerja ya melalui motivasi kerja. Nah, berarti kita jelaskan pengaruh kompensasi terhadap kinerja. Terus nanti bagaimana pengaruh terhadap motivasi. Lalu kemudian pengaruh kompensasi melalui motivasi terhadap kinerja. Nah, itu akan kita jelaskan. Tentu mungkin nanti dengan apa namanya? Dengan teori-teori mungkin ya atau pendapat-pendapat para ahli gitu. Komponen utama kerangka ini mencakup variabel independen atau bebas atau eksogen ya. Nah, kalau kita menggunakan apa namanya SEM ya, SEM SEM. Nah, kalau kita tidak menggunakan PLS ya, karena kan datanya harus besar ya. Kalau PLS itu kan data kecil ya. Jadi nanti diharapkan bahwa Bapak Ibu-Ibu objek penelitiannya itu harus harus jumlah besar. Oleh karena itu tidak boleh studi kasus ya, tidak boleh studi kasus ya. Jadi harus eh, kalau studi kasus kan hanya satu tempat, boleh satu perusahaan ya, boleh satu perusahaan tapi banyak cabang misalnya BNI gitu ya, BNI sorry BNI ya, BNI kan misalnya apa untuk wilayah tertentu gitu ya. Jadi tidak boleh hanya hanya satu cabang nggak boleh gitu ya. Ya. Eh, atau misalnya eh, Alfamart misalnya ya. Alfamart di DKI Jakarta kan ada banyak ya misalnya. Ya. Misalnya gitu ya. Nah, itu boleh gitu ya. Boleh. Jadi apa namanya? Nah, jadi eh, kembali lagi bahwa bagaimana kita menjelaskan variabel dependen terhadap eksogen ya, variabel ini variabel dependen ya. Oh bukan ini anu ya. Variabelnya ada variabel independen atau eksogen, ada variabel dependen atau endogen ya. Ada variabel moderator ya atau mediator atau mediasi ya, mediasi. Nah, kita harapkan memang wajib harus ada variabel mediasi kalau kalau kita menggunakan eh, SEM Risrael ya. Kalau SDM itu Risrael, marketing Risrael ya. Tapi kalau keuangan itu pakai Amos misalnya ya. Amos karena dia objeknya itu kalau keuangan kan objeknya itu apa sampel apa eh, populasinya itu kan biasanya itu adalah datanya data sekunder ya. Tapi kalau marketing SDM itu biasanya datanya data primer.
melalui kuesioner. Maka dia pakai SEM Risrael ya kalau SDM dan keuangan pemasaran. Tapi keuangan pakai Amos ya. Nah, mungkin kemarin Bu Prof. Nasiba sudah menjelaskan mengenai variabel mediator ya, variabel mediasi. Ya. Kita tidak kita tidak menggunakan variabel apa namanya apa Intervening. satu intervening ya, intervening, Ya. intervening ya, karena dia hanya sekedar memperkuat, memperlemah. Nah, kita akan mengukur, kalau kita akan mengukur pengaruh langsung tak langsung ya. Jadi apakah pengaruhnya itu lebih besar langsung atau tak langsung ya. Jadi selain ada pengaruh langsung, jadi ada pengaruh langsung, ada pengaruh tidak langsung atau melalui. Nah, terus arah bentuk hubungan variabelnya itu bisa positif, bisa negatif ya. Jadi nggak ada masalah ya Bapak Ibu ya. Kalau positif ya udah positif, negatif kalau negatif itu berlawanan ya. Memang ada variabel-variabel yang memang berlawanan ya. Ada yang berlawanan. Ya. Ada yang searah positif. Jadi kalau naik, ya variabel kalau variabel X naik maka Y-nya naik gitu ya. Tapi ada yang negatif, berlawanan. Seperti misalnya turnover intention gitu ya. Turnover intention apa namanya? Kalau eh, apa misalnya kompensasinya bagus, maka turnover intentionnya itu rendah, turun, ya kan? Jadi keinginan orang berhenti kan turun kan. Tapi kalau kompensasinya buruk misalnya atau gaya kepemimpinannya buruk maka turnover intensnya tinggi gitu ya. Itu negatif namanya. Dan tadi sudah jelaskan, sudah disampaikan langsung dan tidak langsung. Ya, apakah melalui atau tidak melalui mana yang besar ya. Nah, nanti juga akan kita buatkan diagram yang model konseptualnya diagramnya ya. Jadi kerangka berpikirnya itu nanti akan kita berikan contohnya. Mungkin itu Izin Prof. ya silakan. Ini tadi yang dijelaskan oleh Pak Dokter semuanya terkait dengan kuantitatif modelnya ya. Ya betul. Oke. Jadi gini, Bapak Ibu, jadi perlu mungkin disampaikan ya bahwa kita memang menyarankan untuk seluruh mahasiswa menggunakan kuantitatif, ya. Karena memang apa namanya, kecuali nanti ya, kecuali mungkin dosen yang memiliki kompetensi di bidang eh, kualitatif, ya mungkin silakan ya. Nah, tapi mungkin kebanyakan dan pada umumnya memang kalau dia apa namanya di eh, background ilmunya ya di manajemen itu kebanyakan menggunakan eh, kuantitatif ya kuantitatif. Nah mungkin saya akan tunjukkan dulu ya. Ini akan saya tunjukkan dari mana ya tadi. Saya stop dulu ya. Nah ini contoh disertasi saya ya.
untuk tinjauan teori istilahnya ya. Kalau di kita mungkin tinjau literatur kalau nggak salah ya. Nah, jadi di sini eh, apa namanya? Kebetulan saya mengambil variabel apa dependennya itu variabel X-nya itu komitmen ya komitmen. Nah, jadi di sini konsep dan pengertian komitmen konsep dan pengertian komitmen. Nah, di sini ada narasi sedikit ya mengenai apa itu komitmen, lalu nanti pendapat para ahli tentang definisi ya komitmen. Ya, nah ini ada beberapa pendapat nih ya kita kita masukkan ya. Lalu kemudian ya, nah kita tidak kalau kalau di ini ya di pengalaman saya ya, jadi di sini kita tidak perlu menyimpulkan pendapat para ahli itu. Nah, lalu kemudian langsung dengan dimensi. Nah, dimensi sebetulnya tidak spesifik kalau kita cari di buku ya. Dimensi komitmen itu mungkin nggak ada gitu ya. Nah, tapi ini artinya dimensi itu adalah sebuah sub eh, pokok bahasan yang nanti akan digunakan untuk mengukur ya mengukur. Nah, di sini eh, seperti misalnya pendapatnya Allen dan eh, Mayer yang dikutip oleh Wibowo ya saya ambil dikatakan bahwa komitmen komponen. Nah, ini komponen. Jadi komponen bukan dimensi tapi sesungguhnya ini adalah alat yang bisa digunakan untuk mengukur komitmen. Nah, gitu ya. Untuk apa namanya apa namanya eh, bagian yang bisa kita gunakan untuk mengukur komitmen. Nah, komitmen itu ada komitmen afektif, ada kontinu dan ada normatif ya. Nah, kemudian pendapatnya Robin ya, nah, misalnya kemudian ini sama semua ya. Sama, tapi nggak apa-apa kita seperti tadi ditanyakan ya. Nah, ini sebetulnya teori gitu ya. Nah, jadi ada banyak pendapat, nah, lalu kemudian di sub pokok bahasan lain ya isu pokok bahasan lain ini masih apa namanya dimensi tadi ini ya. Nah, di sub pokok bahasan lain mungkin kita masukkan ya kan ya faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen ini biasa ya kita kita masukkan di dalam teorinya ya atau di dalam konsepnya. Lalu kemudian nah, nanti di akhir pembahasan ya di akhir pembahasan. Nah, baru biasanya kita kita rumuskan ya. Jadi di sini saya rumuskan berdasarkan uraian di atas makanya yang dimaksud dengan komitmen organisasi adalah, nah ini kita yang membuat narasi, tapi di sini bukan kesimpulan ya, karena kita kan bukan ahli yang menyimpulkan, tapi maksud dari komitmen itu apa sih dari pendapat di atas ya. Nah, lalu kemudian ya baru kita bikin di sini ya. Kemudian komitmen dasar ya komitmen organisasi diukur dengan nah ini, jadi kita kita rumuskan di bawah sini ya dari beberapa pendapat tadi, ya kan. Jadi bisa saja misalnya eh, tidak semuanya kita gunakan kalau kalau misalnya dari satu pendapat itu mungkin terlalu banyak ya. Jadi kita atau kebetulan di sini saya menggunakan 3 dimensi ya. Jadi sama dengan pendapat para ahli tadi, ada afektif, kontinu, dan normatif. Nah, memang kita kadang-kadang kesulitan di dalam menyusun indikator. Nah, indikator ini kemampuan kita untuk menerjemahkan dari pendapat para ahli. Ya, apa sih yang dimaksud dengan komitmen afektif? Ya, indikatornya apa saja yang bisa diukur? Ya, secara detail. Nah, gitu. Nah, jadi kalau kadang-kadang kita cari itu nggak ada itu indikatornya apa gitu ya. Nah, indikator ini nanti akan menjadi operasionalisasi variabel, ya.
Jadi ini yang akan kita gunakan operasionalisasi variabel. Ya. Nah, jadi hanya sampai di sini gitu ya untuk satu variabel. Ya. Nah, untuk Izin Pak Dokter, ya silakan. ini bisa dilihat di Google Scholar ya, Pak Dokter, Apanya? yang disertasi Bapak ini. Oh, nggak ada. Oh. Kalau disertasi kan nggak boleh itu di itu. Yang ada tuh hasil penelitian gitu ya, jurnal, eh, jurnal ada gitu. Tapi kalau misalnya butuh untuk contoh nanti boleh saya share nanti di grup. Boleh Pak Dokter, terima Ya, kasih. Iya, buat ya, contoh, buat contoh. ya. Ya. Jadi memang fisiknya ada sih di di mana di prodi ada fisiknya, tapi kan tebel itu. Iya, ini aja lah. Tapi Ya, boleh Pak jadi Dokter kalau misalnya mau lihat. Iya, kalau berkenan nih. jadi kalau tebel gitu ya nanti boleh ya saya share Jadi ya. izin tanya lagi nih. Tadi yang mengenai dimensi kayak nggak kurang jelas gimana ya tadi? Dimensi ngambil dari mana tadi? Dimensi. Oh, dimensi ya. Ya, tadi Dimensi sempat yang disinggung ya dimensi. gini. Nah, jadi kita memang jadi gini, dimensi ini tujuannya adalah untuk mengukur ya. Untuk Ya, mengukur. Saya nggak tahu nih, ini kan di SDM ya. ya, Kalau ya, di keuangan mungkin ada Pak siapa nih yang keuangannya? Pak Pikar ya. ya. Saya, Pak Pikar. Samukri juga keuangan. Oh, Pak Samur juga keuangan ya. Iya, rencananya. Nah, kan eh, apa namanya sub apa apa sih yang bisa digunakan untuk mengukur sebuah variabel ya, untuk mengukur sebuah variabel ya, misalnya bisa juga komponen misalnya gitu kan apa. Nah, jadi apa yang bisa digunakan itulah yang kita masukkan sebagai dimensi karena Oh, cara spesifik kadang-kadang nggak ada gitu, kita cari iya, nggak ada kita kecuali kita kita searching apa namanya eh, jurnal hasil penelitian orang atau skripsi atau disertasi atau tes orang itu ada ya kan. Tapi unsur-unsur kalau bisa ya, ya, Dok. Unsur-unsur gitu ya. kenapa Unsur-unsur kemitraan, apa? Unsur-unsur komitmen organisasi, unsur-unsurnya sebagai dimensi kali ya. Bisa ya. Unsur-unsur. unsur-unsur, nah apa saja unsur-unsurnya. Nah, nanti kita Masuk lihat dimensi itu, masuk dimensi bisa dianggap dimensi. bisa ya Oh, gitu. kalau memang bisa digunakan sebagai alat ukur kayak gini kan misal komitmen Ya, kan. Nah, seperti misalnya motivasi ya, motivasi. Nah, motivasi itu eh, apa namanya banyak banyak peneliti menggunakan memasukkan dimensi motivasi itu adalah dari if ya. eh, teori McClellan ya, Oke. McClellan ya. McClellan itu eh, motivasi itu di apa namanya eh, ada 140. tiga ya, ada tiga ya tadi ya, motivasi motivasi Iya, berafiliasi, 142. berafiliasi gitu ya. Nah, kita lihat misalnya kalau di sini seperti misalnya kepuasan ya. Nah, kepuasan. Nah, di sini saya menggunakan tetap ada teori kepuasan di sini ya. Dari kepuasan kerja Ya, ya. teori kepuasan Ya, ya, ada dua faktor. Nah, lalu kan dimensi nggak ada gitu ya. iya. Nah, saya ambil dari mana? Dari faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi, Oh, ya kan? Nah, apa itu pekerjaan itu sendiri, ya kan? Penghasilan kan ini, promosi, pengawasan, supervisi dan rekan kerja. ya. Nah, ini saya jadikan sebagai dimensi. Jadi apa namanya eh, suatu materi yang memang bisa kita gunakan sebagai apa namanya dimensi Mengukur. untuk mengukur. Ya. Kalau indikator gimana, Pak Dokter? Nah ini, Indikator nah indikator itu nanti kita harus mampu menerjemahkan. menerjemahkan. Ya, Oh, ya kalau ini mungkin sudah ada ya, misalnya pekerjaan yang menarik dan menantang, ya, pekerjaan yang tidak membosankan, ya kan, misalnya ada gitu ya.
Ya. Nah, kalau yang tidak ada misalnya atau sedikit, nah kita harus mampu menerjemahkan itu. Nah, Itu sebagai nanti indikator. Itu indikatornya. ya nanti kita rumuskan di bawah itu. Oh. Nah, di bawahnya, nah di sini kan ada nih. Jadi setelah itu, nah kita buatkan dalam Heeh. sub ya. Seperti dimensi pekerjaan sendiri adalah Oh kelas gitu. pekerjaan mitra. Nah, ini kalau bisa memang bahasanya yang lebih mudah ya. Singkat Kenapa? ya. Karena nanti inilah yang digunakan sebagai Oke. kuesioner, Oh iya ya ya. kuesioner, ya kuesioner. Hmm. Tapi mungkin kalau keuangan tidak demikian ya Pak ya, Pak Samuri Ya. ya, ya. Karena kalau keuangan kan tidak pakai tidak pakai kuesioner kalau salah gitu ya, tidak pakai kuesioner kalau untuk keuangan, karena dia pakai data sekunder, ya. Hmm. Nah, jadi nanti kita kita lihat ya, eh, Ya. apa namanya disertasi yang keuangan itu nanti kita cari, ya. Ya. Gampang. Karena ada juga sih di teman-teman tuh yang mengambil apa namanya eh, apa keuangan ya Ya. keuangan. Jadi Pak Dokter, jadi untuk value indikator tadi itu terjemahan dari Hmm. dimensi yang kita buat, menerjemahkan sendiri berarti ya. Misal dimensi pekerjaan tadi dan Ya, apa? ya jadi dari sini kita harus mampu Menerjemahkan, menerjemahkan ya, ya tetapi tidak menyimpang itu ya. tidak menyimpang. Ya, ya maksudnya sesuai gitu ya. Misalnya tadi Hmm. pekerjaan itu sendiri apa sih? Ya. Ya kan? Mungkin Ya. mungkin ya kita baca berulang-ulang ya. Saya Oh. itu ya baca berulang apa nih maksudnya itu ya. Bagaimana Oh. supaya Isinya apa relevan gitu ya? ya kan? Isinya Ya apa gitu ya? relevan antara variabel Hmm. Hmm. antara dimensi dengan Hmm. indikatornya gitu ya. Hmm. Ya, Oke, oke. ya. Ya, ya. Artinya tidak menyimpang. Itu sah-sah saja sebetulnya. Dan nanti juga tergantung pada apa namanya promotornya gitu ya. Apakah Ya. ini sesuai misalnya gitu ya atau tidak sesuai atau ada yang kurang kan nanti akan dicek. Ya. Arti boleh ngarang sendiri tapi harus sesuai dengan dimensinya ya. Indikator Ya, itu. Oke. ya. Ya kalau ada sih sebetulnya sih kalau sudah ada ya udah lebih Kita bagus pakai gitu. langsung ya. Kalau ada kita pakai Ya, langsung. tapi kalau tidak ada misalnya dimensi penghasilan atau gaji ya Gaji itu ya. kepuasan. Merasa puas penghasilan merasa Gaji ya puas terhadap penghasilan sesuai atau standar. standar gitu kan merasa puas sesuai dengan kinerja gitu kan. Nah ini gitu. Nah, nanti mungkin yang eh, ini karena saya SDM ya, jadi mungkin tidak Ya, bisa ya. belum bisa memberi contoh keuangan. Mungkin Ya. yang keuangan banyak ya keuangan ya. Hanya dua baru. Ya Pak Samuri sama Pak Fikar ya. Ya. Abu Rahman. Bu Rahma Mana Pak juga ya. Fikar? Pak Fikar apa Pak Fikar keuangan ya? Iya, Pak. Keuangan. Dia ya pakai yang hijau-hijau keuangannya. Oke, mungkin ada lagi yang mau didiskusikan. Nah, jadi mungkin nanti perlu juga ya untuk pemilihan apa namanya pemilihan tempatnya ya, pemilihan tempat objek mungkin harus sudah paling nggak sudah ada gambaran ya untuk pemilihan tempat. eh nah, kalau saya kemarin itu memilihnya, kalau saya kemarin objek saya itu di perguruan tinggi Muhammadiyah di DKI Nah, Jakarta, di kebetulan. di, di Jabodetabek saya kemarin. Kebetulan, kebetulan. Saya pun sama objeknya rencana di situ. Tapi saya mau dari segi keuangan kira-kira apa masukannya, Pak Kenapa? Yusuf? Kenapa? Objeknya sama dengan Bapak. Apa yang diambil ya kalau keuangan ya? Laporan keuangan, Pak. Lapor, ya kalau yang sifatnya primer bisa nggak ya? Nggak bisa, Nggak bisa. nggak bisa. Hmm, Kalau keuangan itu, setahu saya ya, kalau keuangan ya, itu memang datanya data sekunder. Kan nanti kan melakukan analisis terhadap apa ya, mungkin rasio mungkin ya. rasio. Ya, ya, jadi hubungan antara apa misalnya antara eh, apa ya?
Saya belum punya gambaran nih. Mungkin Pak Kalau Pak- maaf, kalau pengelola keuangannya saya ambil sebagai kuesioner boleh. Pengelolanya orang keuangan, tapi dia cara mengelola keuangan itu seperti apa gitu. Bisa jadi kuesioner kan? Jadi apa? Data primer, boleh ya kan? eh, ya coba nanti kita kita lihat. Tapi saya tahu saya tuh rata-rata kalau kalau keuangan itu biasanya datanya data sekunder, Sekunder. data sekunder ya. Hmm. Ya saya Karena pengen tahu kalau kompetensi mereka yang orang di keuangan tuh sejauh mana dia mengatur literasi keuangan, literasi akuntansi segala macam itu. Sejauh mana mereka ya, memahami itu supaya mungkin itu kualitatif Pak mungkin. supaya mereka tahu apa namanya laporan keuangan yang berkualitas seperti apa hasilnya, outputnya. Nah Kalau itu mereka nggak ya, kompeten kan nggak bisa menghasilkan laporan keuangan yang kualifikasi ya, berkualitas gitu. ya. Mungkin itu bisa menggunakan analisisnya pakai kualitatif. Kalau kuantitas nggak bisa orang-orang Ya, ditanya gitu, jadi, nggak bisa jadi ya. kalau ini kan pengaruh. Kalau pakai kualitatif kita rata-rata menggunakan pengaruh. Misal Pengaruh apa terhadap apa gitu kan? kompetensi apa SDM keuangan terhadap gitulah ke keuangan. Bisa kali mungkin begitu ya, Pak Yusuf. Eh, Coba nanti ya ini harus konsultasi dengan dengan apa namanya orang SDM, orang keuangan ya, Orang keuangan ya ya. keuangan ya, keuangan. Karena Ya, saya tidak punya, mohon maaf, saya tidak punya kompetensi di aspek itu. Ya, mungkin ada ya, teman yang pengalaman nih, yang apa namanya, terutama yang memang backgroundnya di keuangan. keuangan. Ya, Ya, siap-siap. mungkin di sini teman-teman di sini mungkin boleh sharing ya, Ya, mungkin boleh sharing nih, Pak Pikar mungkin nih, bisa sharing ya Pak Pikar nih. Ya, nanti Pak Samukri sharing ke sini. siap. Ya, minta bantu contoh-contoh tuh ini apa laporan keuangan ini apa bukan laporan apanya skrip disertasi Ya, keuangan. iya, Izin Pak Dokter, ya silakan. Kak, kalau misalnya saya berbicara mengenai coffee shop gitu ya, itu kalau misalnya yang kita teliti itu kepuasan pelanggan, itu questionnaire-nya bisa kita sebar kepada pengunjung ini ya, Oh iya, pengunjung kafe ya, lebih Pak lebih Dokter. real itu lebih real malah ya. Pak Ujan, keuangan apa namanya, marketing ya, Ya betul, pemasaran. marketing saya. Ya, ya bisa Pak, bisa. Ya Hmm. memang kalau kalau pemasaran rata-rata mengukur kepuasan pelanggan. Hmm. Ya, Ya, jadi bisa, ya bisa bisa digunakan. Tapi mungkin coffee shopnya tidak hanya satu ya Pak ya. Nah, dan ketika menentukan objeknya itu harus sebanding ya Pak. Harus sebanding. maksudnya sebanding, maksudnya sebanding. Gini, jangan ada coffee shop yang kecil, ada yang besar gitu ya. Oke, baik-baik. Nah, Kelasnya ya, kelasnya ya. ya kelasnya. Atau misalnya sejenis ya. Seperti misalnya apa apa tuh coffee shop namanya tuh yang Tomorrow kangen, ya kangen misalnya kan, kangen. kangen. Ya, berarti semua kangen Kangen. mana Kenangan Sejabodetabek juga atau ada, apa kangen gitu juga ada. ya. Kenangan. Ya, kenangan boleh. Kenangan, ya, kenangan ya. Kenangan Sejabodetabek misalnya itu Nah, kan, Bung Roma sering atau kenangan tuh. se-Jakarta Selatan ya misalnya ya. Kangen lagi Nah, saya jadi bilang. ya. Ngitung rasionya gimana tuh Pak Dokter? Kalau Kenapa? kalau misalnya saya setanggerang aja lah ya mungkin ya. Oh Tangerang bisa, Kota. Setanggerang. ya bisa. Itu untuk ngambil rasionya bagaimana? Jadi mesti berapa ratus orang dan berapa coffee shop yang mesti didatangin itu. Yang yang nggak ada yang nggak ada juga ketentuan sebetulnya. Cuman gini, cuma memang ya objeknya apa namanya populasinya itu kan nanti kan Bapak kira-kira, bukan kira-kira ya, nanti di di cari datanya Nyatuain ya. berapa jumlah berapa jumlah apa namanya eh, apa responden ya, berapa jumlah karyawannya semuanya ya yang akan diukur. Nah, nanti kalau bisa ada datanya itu, misalnya untuk wilayah ini berapa orang, berapa apa sorry eh, wilayah mana aja misalnya gitu kan. Nah, jadi mesti ada itu datanya.
nanti dicantumkan di dalam di bab 3 itu nanti ya. Ya, kopi kangen, kopi apa, kenangan, di mana gitu ya. Nah, gitu. Nah, nanti Bapak mengambil respondennya ya mungkin agak sulit karena harus datang ke tempat lokasi tersebut. Nah, di mana jadi nggak bisa di mana saja gitu ya. Ya di mana saja karena kalau di mana saja kan eh, apa namanya harus betul-betul apakah orang itu pengguna kopi shop apa namanya kenangan apa gitu atau gimana gitu. Nah, jadi apa namanya jadi seperti tadi Pak Samuri karena keuangan ya. Kalau misalnya Ya, mengambil SDM ya itu tidak boleh misalnya karena kan di perguruan tinggi Muhammadiyah di Jabodetabek itu kan ada yang besar dan kecil ya. Kayak ya, sekolah, kayak sekolah tinggi itu tidak bisa dibandingkan dengan UMJ. Nah, ya. saya kemarin itu mengambil eh, Universitas, UMJ, UMJ, UHAMKA. UHAMKA dan UMT. Karena Hmm, itu jumlah dosen, waktu itu saya dosen ya, yang saat itu dosennya. Itu ada hampir sebanding ya, hampir sebanding semuanya rata-rata ya, antara 40 ya. sampai 500 jumlah dosen gitu ya. Nah, tapi kalau kalau misalnya dulu saya mau ngambil apa namanya PTM di DKI Jakarta, jadi sama apa namanya Pembimbing. promotornya nggak boleh, ya promotornya nggak boleh karena yang kecil-kecil itu nggak nanti nggak masuk rasionya gitu. Oh iya, ya. Oke, oke. Sip. Tapi kalau pas Samuri keuangan ya mungkin harus eh, apa namanya ditanya dulu ya. Iya, Nanti mungkin makasih. gimana kalau mau menggunakan kuesioner gitu Kuesioner ya. ya, jadi Ya. kompetensi pengguna apa pengelola keuangannya, Tapi mungkin lebih tepat kalau itu menggunakan kualitatif ya. Misalnya kualitatif ya. eh, Jadi kajian-kajian ya. jadi apa namanya nanti pakai apa wawancara wawancara Hmm, wawancara gitu ya. ya. Wawancara, terus ini yang sebanyak misalnya 250 orang harus 250 semua ada wawancara Enggak, atau gimana? beda Pak, beda gitu. Oh Kalau beda, keuangan itu ya kalau keuangan, kalau sorry, oh, kalau kualitatif, kualit, kualitatif itu kan yang diwawancara itu biasanya itu ada apa informan key ya, informan key, kunci ya. Informan hmm, kunci biasanya itu adalah misalnya direkturnya gitu ya, direktur keuangan misalnya gitu ya ya. kabit keuangan, Atau di sini mungkin kalau bidang eh, keuangan ya, kepala apa namanya wakil rektor duanya mungkin ya kalau ya, kalau ya, misalnya ini. Nah, terus nanti ada informan lainnya pendukungnya gitu ya. hmm, Informan pendukungnya mungkin yang apa namanya langsung dengan staf keuangan ya. ya, Nah, jadi misalnya key informannya ada dua misalnya rektor sorry wakil rektor sama tapi mungkin wakil rektor nggak tahu anu nggak tuh. Misalnya wakil rektor dengan kepala biro keuangan ya. oh, Nah, informan lainnya tuh mungkin informannya lima misalnya, ya lima hmm, orang. Nah, staf yang memang eh, terkait dengan pekerjaan yang Bapak mau teliti atau terkait dengan judul penelitiannya. ya, Ya, jadi kalau itu tidak perlu pakai metode analisis apa namanya kuantitatif gitu. Jadi tidak perlu, jadi cukup nanti Bapak analisis saja gitu ya hmm, dari hasil hasil wawancara itu. ya, Bapak rumuskan nanti tinggal bikin pembahasannya gimana gitu. Nanti baru ada kesimpulan. ya, Memang lebih sederhana, cuman memang penelitian apa namanya wawancaranya harus mendalam, hmm, ya, harus mendalam wawancaranya. Mungkin harus Bapak bikin dulu daftar kuesioner yang panjang yang banyak ya, eh, dan terstruktur ya, terstruktur misalnya gitu. Supaya kalau terstruktur kan kita lebih gampang menganalisis apa hasil jawaban-jawabannya itu. ya,
Oke, mungkin ada lagi. Hmm. Mungkin minggu depan coba saya cari. Saya tanya dulu dengan Iya, makasih sebelumnya. teman ya Iya, yang lain yang punya pengalaman eh, keuangan. keuangan ya. Kalau Iya, pemasaran sih nggak ada masalah ya, sama. iya. Keuangan sama SDM itu sama. Oke, mungkin materi hari ini mungkin cukup. Baik. Mana Bapak Ibu yang lain gimana? Pak Dokter, izin saya Ya, dengan Anda. Saya kan rencananya konsentrasinya mau ke SDM ya, Kang. kenapa Bu? Dan rencananya mau ke SDM. SDM. Nah, betul. Dan saya mau meneliti mengenai eh, profesional kompetensi dan etika bisnis seorang kurir ya terhadap kualitas pelayanan pelanggan. Karena ini nanti saya akan langsung apa namanya ngambil datanya dari perusahaan-perusahaan logistik, Pak. Jadi ada mungkin nanti tiga besar perusahaan-perusahaan logistik yang menurut kan Bapak harus seimbang. Jadi harus seimbang gitu. Kalau menurut Bapak Kalau ini pertanyaan saya, ya, mm, pertanyaan saya adalah apa sebaiknya ini menggunakan kuantitatif atau kualitatif ya, Pak Dokter? pertama itu gini, biasanya kan kalau 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 pertama tadi ya kalau lihat judulnya kan di akhirnya itu kan di itu kan kepuasan pelanggan ya. Tapi yang kita deteksi itu adalah bukan kepuasan pelanggan, kualitas pelayanan, terhadap kualitas Eh, pelayanan. kualitas pelayanan ya. Bukan pelanggan, Kalau kualitas kualitas kalau ini ya yang dibutuhkan Pak Dokter kalau adalah kualitas pelayanan kompetensi Bu, guru. ya kalau kualitas pelayanan berarti kan layanan ya. Kalau kualitas layanan itu biasa itu lebih pada pemasaran. Bukan. Maksud saya yang saya konsentrasiin adalah kurir-kurirnya, Pak Dokter. Bukannya kualitas pelayanannya, tapi yang akan kita teliti adalah kompetensi kurirnya, kompetensi dan etika bisnis kurirnya. Jadi bukan kualitas pelayanannya, tapi kita melihat lebih mendeteksinya ini sampai mana Oh, karena research gap-nya itu oh iya. memang selama ini kebanyakan kita mendeteksinya atau menelitinya terhadap kualitas pelanggan, terus kepuasan pelanggan. Tapi kalau ini enggak, Pak. Saya mau menelitinya itu kurirnya ini loh, yang saya mau apa namanya pressure-nya di dalam Coba penelitian tadi tuh, Pak. diulang apa tadi judulnya rencana? Rencana ya, baru rencana nih ya. Jadi Ya, nggak apa-apa. profesional kompetensi. Maaf, sebentar. Ini suaranya putus-putus soalnya, jadi kurang jelas. Hmm. Udah jelas belum, Sebentar Pak? ya. Dokter? Coba ini ini pakai ini dulu ya. Heeh, Pakai handset ya. iya. Ya, coba apa tadi? Jadi profesional profesional kompetensi, profesional kompetensi dan etika bisnis Ketika ya. kurir terhadap kualitas pelayanan di di perusahaan logistik. Ini labelnya itu ada profesionalisme kompetensi ya. Iya. Ketika Heeh. bisnis, betul ya. Iya. Kurir. Jadi X-nya itu sebenarnya ada kompetensi sama etika bisnis. Kan kompetensi kurir juga maksudnya ya. Betul, iya. Jadi yang saya mau deteksi itu dari research gap itu adalah
karena selama ini tidak pernah ada penelitian yang mendeteksi atau meneliti sampai sejauh mana sih diperlukannya kompetensi seorang kurir dan etika bisnis. Jadi mereka lebih ke arahnya tuh yang kepuasan pelanggannya lah, atau satisfaction gitu-gitu. Tapi kalau kurirnya sendiri, nah ini yang mau saya teliti, Pak Dokter. Yang pertama penentuan variabel Heeh. itu jangan nanti sampai menyulitkan kita di dalam mencari definisi pendapat para ahli dan konsep-konsep dan Kurang dengar, Bu? Kurang jadi jelas, nanti Pak. jadi nanti jangan sampai kita kesulitan di dalam jadi penentuan variabelnya ini kan variabelnya berarti kompetensi ya. Oke, kalau proposal kompetensi oke. Etika bisnis oke gitu ya. Nah, etika bisnis berarti ini tapi terkait dengan apa kurir ya. Iya, kurir. Kemudian kualitas layanan Terhadap, ya. betul, Kualitas terhadap layanan. kualitas layanan. Ya. Nah, jadi kualitas kan gini, kualitas layanan itu siapa yang akan memberikan apa namanya pernyataan bahwa kualitas layanannya bagus. Ini nanti mungkin nanti dengan Karyawan, kurirnya atau gimana? dari pelanggan, dari kuesioner nanti akan Pelanggan. pelanggan. Nah, kalau pelanggan ya berarti pemasaran, Bu. Oh, oke. Jadi sebaiknya gimana, Pak Dokter? Nah, jadi kecuali apa namanya objeknya itu adalah kurirnya gitu ya. Oh, objeknya sebenarnya kurirnya, Pak Dokter. Nah, tapi kalau sini kan eh, kepuasan pelanggan. Nah, sekarang siapa yang akan mengukur kepuasan pelanggan? Kurirnya atau Hmm. pelanggan? Jadi Layan sebaiknya kan ini lebih kan kualitas layanan kan ya, ya, kualitas kualitas layanan. layanan. Jadi Ya. sebenarnya yang saya mau ini apa namanya? Ada nggak sih keterkaitan? Karena kan selama ini kan di perusahaan kan saya berkecimpungnya di dalam dunia logistik ya, Pak Dokter ya. Selama Hmm. 28 tahun. Jadi terakhir itu saya kerja di Lion Parcel dan Hmm. semua tahu bahwa pelayanan Lion itu udah bad image terhadap maksudnya airline-nya kah apa segala macamnya termasuk di dalamnya adalah eh, pelayanan logistik terhadap kurirnya. Tapi ini nggak cuma Lion Parcel Pak, tapi saya mau mengambil secara general, secara umum gitu, perusahaan-perusahaan logistik gitu loh Pak. Jadi ya sebenarnya kurirnya Ya, aja sih baik. sebenarnya yang saya mau ambil Ya. sebagai penelitiannya. Sebaiknya gimana ya Pak Dokter ya? Ya, jadi nanti coba nanti ke apa nanti coba saya ini dulu ya. Oke. Jadi gini, jadi memang kadang-kadang memilih memilih variabel yang akan kita jadikan sebagai apa namanya nah, eh, eh, apa penelitian itu memang harus memilih yang sesuai gitu ya. Karena kadang-kadang kalau salah itu nanti nggak sesuai dengan konsentrasinya gitu. Tapi nanti Benar, ya, benar. ya nanti akan minggu depan nanti akan saya berikan apa Boleh. tanggapan ya. Ya, Ya, jadi saya ada terus ada gini Bu, lega nih. terus Ah, gini. Jadi ini kan kalau kita lihat variabel yang apa judul yang Ibu berikan ini analisisnya ini masih menggunakan SPSS ini. Ya, jadi masih menggunakan regresi ini ya. Karena hanya pengaruh langsung saja gitu. Jadi jadi tambahkan tidak pakai variabel mediating. pakai mediasi, Nah, mediasi ya. jadi tidak perlu menggunakan. Jadi emang ini sangat sederhana gitu ya kalau pakai teorinya. Mungkin nanti Kalau akan pakai ditambahkan nanti kalau sama dokter pakai ya. jadi nanti harus menggunakan kalau bisa menggunakan variabel mediating. Mediasi, mediasi ya. Ya. Oke. Siap, Misalnya siap. apa? Misalnya Misalnya gini, ini kan kompetensi ya, kompetensi etika. Mungkin kira-kira apa yang bisa mempengaruhi tapi melalui variabel apa gitu ya terhadap hmm, kualitas layanan ya. mungkin ditambahin budaya organisasi
budaya budaya organisasi bisa nggak sih Pak Dokter? Nah, mungkin bisa juga tuh. Jadi apa ya? Tapi gini, nanti kita lihat ya budaya. Jangan sampai terbalik gitu ya. Oke, oke, siap, siap. Ya, Hmm. jadi misal seperti gini, apa namanya, act-nya motivasi gitu ya. Apa namanya? Dan motivasi itu cocok ini sebagai variabel mediating, ya kan? Oh, Nah, jadi tidak bisa di depan. Nah, nanti kita lihat ya apa yang kira-kira yang cocok gitu ya. oke. Boleh Ya, Pak Dokter. ya, Terima kasih banyak Pak sebelumnya. ya, 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 Terima ya. Nanti kasih. kita, jadi kalau teman-teman ada yang punya pengalaman boleh sharing ya, ya. Karena di sini bukan bukan saya apa namanya ya sangat ahli ya, tapi karena mungkin pengalaman lebih dulu aja. Siap, siap Pak Dokter. Ya, jadi mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin sudah, ya paling nggak mungkin sekarang sudah punya gambaran ya, sudah punya gambaran tentang apa sih nanti objek yang mau dipilih, kemudian judulnya kira-kira apa nih, ya, kira-kira apa nih supaya supaya kita bisa saling diskusi, saling memberi masukan, ya, eh, supaya nanti tidak mengalami kesulitan ya. Oke, Bapak Ibu. Kalau izin bantu ya, Bu Ya. Dokter. Itu yang keuangan. Saya minta contoh. Oh iya, iya, iya. Kalau ada ya, udah tolong. Ya, oke. Terima kasih. Ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Atau cukup? Ya, saya rasa cukup ya. Udah Ya. waktu. Ya, cukup. Jadi kalau cukup mungkin kita ketemu lagi. Tapi nggak tahu di minggu depan ya mudah-mudahan ini ya tetap Lebaran haji ya. Lebaran haji minggu depan. walaupun haji apa libur apa online gitu ya. Kayaknya sih harus libur ya karena Sabtu motong Iya, sapi tuh. memotong kambing, memotong sapi. Iya. Ya Bantu-bantu deh di nanti musola. kita Bantu-bantu di tanyakan musola. ke Kaprodi ya. Ke Kaprodi Iya. nanti. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian semuanya ya. Mudah-mudahan apa namanya untuk minggu depan kita lihat informasi dari Kaprodi ya. Demikian kita akhiri dengan sama-sama melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Makasih Pak Yusuf. ya, Ya ya Pak, tutup ya. terima kasih Pak.